Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini. Di review Creory kali ini kita kedatangan barang lagi ya. Dan ini amunisi baru kita untuk memperbaiki kualitas audio dari perekaman video dari channel ini ya. So kali ini kita beli Boya BYM1. Ini mic yang mainstream sekali ya, karena banyak sekali youtuber-youtuber pemula yang sudah mereview dan menggunakan mic ini sebagai alat bantu untuk memperbaiki audio dari perekaman video di channel mereka. Setelah muter-muter, akhirnya berdasarkan rekomendasi, karena kebetulan sellernya adalah youtuber juga. Linknya yang ini ya, ada di sini. Jadi kita sangat berharap sekali bahwa mic yang kita dapat kali ini, Boya BYM1 nya adalah yang original. Semoga ya, karena kalau enggak tentu saja reputasi dari channel tersebut akan dipertaruhkan. Jadi nanti di video kali ini kita akan singkat saja unbox, kemudian kita lihat kelengkapannya, serta kita akan tes pengujian keasliannya di web ya. Jadi kalau nggak salah sih ada caranya untuk menguji apakah mic ini original atau tidak. So kita langsung saja bongkar isi kotaknya. Oke, jadi kotaknya cukup simple namun kokoh ini. Ini contoh seller yang bertanggung jawab ya, karena perjalanan cukup jauh dari Jawa Timur ke lokasi kami di Provinsi Riau. Oke, kemudian kebetulan ini entah itu harga promo atau bukan, memang untuk original itu rata-rata dijual di 169.000 dan ini kita bisa beli di 130 kurang ya, 130 kurang. Jadi kami sangat merasa beruntungnya karena kami sudah coba cari-cari berapa macam harga dari yang 110 sampai 160 padahal. Namun ketika baca reviewnya itu beberapa pembeli itu mengatakan barang yang disuplai dari seller tersebut adalah non ori atau KW ya. Jadi kami sudah cukup putus asa untuk mencari barang yang originalnya, dan barulah di toko yang ini kami agak yakin bahwa barang yang kita beli adalah original. So semoga memang benar adanya barangnya original. Oke, jadi ini cukup simple ya, sebenarnya cuman plastik kresek aja, kresek besar yang digulung-gulung. Kemudian di bagian dalamnya, nah ini dia ada kardusnya ya. Kemudian di barangnya atau di dus si boyanya dibeli beberapa. Ini agak susah proses bongkarnya. Semoga teman-teman bisa bersabar ya. Pengiriman ini lumayan lama. Jadi dari tanggal 6 kami pesan, 6 Januari ya. Hari ini tepat pukul 11 Januari. Seperti lagunya Gigi, mic ini datang. Dan langsung kita unboxing saja ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini hanya unbox saja, murni. Untuk lebih detailnya nanti kita akan lakukan video tes. Kita bandingkan dengan mic yang sudah selama ini kita gunakan. Pertama adalah mic bawaan kamera ini ya, kamera yang kita gunakan saat perekaman ini. Yang kedua, mic jepit yang murah meriah, harganya sekitar 10 ribuan pada waktu itu kita beli. Kalau sekarang mungkin goceng juga udah dapat, atau 5.000 juga sudah dapat. Kemudian kita akan bandingkan juga dengan perekaman audio dari kamera HP ya. Nanti kita akan bandingkan dan teman-teman bisa nilai sendiri apakah semeyakinkan itu Boya BYM1 ketika kita gunakan untuk mendukung audio dari sebuah channel. Oke, kita bongkar dulu ya beberapanya. Cukup simple namun alhamdulillah nyata aman. Oke, so ini dia Boya BYM1 dari
X, toko X di Shopee kebetulan, yang kita beli dengan harga 129.000. Oke, kita lihat dulu fisik dari dusnya ya. Ini agak penyok-penyok dikit, mungkin faktor ekspedisi. Oke, di bagian depan ada tulisan Boya, lavalier mikrofon microcarpet, ini bahasa yang lain ya. Kemudian ini ada stikernya juga. Semoga stiker ini penanda bahwa ini original ya. Kemudian ada gambarnya, tipe serinya BYM1, superb sound for representation and video recording. Oke, ini kompatibel, bisa untuk handphone, tablet, laptop, kamera, ataupun camcorder ya. Jadi kalau teman-teman ada yang masih pakai camcorder, di bagian kanan kita ini ya, apa istilahnya, compatibility-nya for smartphone, camcorder, DSLR, audio, recorder, PC dan lain. Ini serinya Boya Pro Audio Series, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kemudian di bagian belakang ini ada informasi fitur-fiturnya ya. Clip on mic for smartphone, DSLR, camcorder, audio recorder, omnidirectional, jadi ini semua arah ya, sumber source dari suaranya. Quality-nya high quality condenser, ideal untuk video use, low handling noise. Kemudian include lapel clip, LR4A battery, foam windscreen dan seperempat adapter. Ini jadi kalau masih pakai colokan yang lama, kita bisa gunakan 1/4 inch adapternya ya. Ini cukup oke juga. Spesifikasinya transducer, electric condenser, kemudian patternnya omnidirectional, jadi sumber suara untuk mic ini dari segala arah. Kemudian frekuensi range-nya 65 sampai 18 kHz. Signalnya sampai 74 desibel. Cukup keras ya. Sebagai catatan, kalau kita di safety ya, 80 desibel itu sudah merusak, berpotensi merusak pendengaran ya jika terpapar 8 jam. Ini 74 desibel, jadi cukup keras ya. Impedansinya 1000 ohm. Konektornya 3,5 mm. Ini konektor yang normal untuk handphone maupun untuk kamera pada umumnya. Kemudian ada 1/4 tadi ya, 1/4 inch adapternya ya. Kalau misalkan mau dicolokkan ke ampli mic masjid misalkan. Baterainya LR44A, dimensinya ini. Oke, kemudian kabelnya 6 meter, jadi cukup leluasa untuk kita gunakan. Beratnya 2,5 gram, power modulnya 18 gram. Ini ada informasi produksinya di Shenzhen Foto Industrial ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lihat isinya ya. Oke, ini sepertinya sudah dibongkar sama sellernya nih. Ada double tip di sini, tapi nggak masalah. Jadi dibongkar ini juga untuk meyakinkan bahwa barang yang dikirimkan merupakan barang yang sudah teruji ini ya, kondisinya ya teman-teman ya. Oke, apa saja yang kita dapatkan? Ini dusnya. Kemudian kita dapat ini ya, kartu garansi teman-teman. Jadi katanya sih dari YouTuber yang memberikan referensi ini, kalau masuk secara resmi distributor Indonesia, maka kita akan mendapatkan kartu garansi ini. Oke, mantap. Kemudian kita sama warranty cardnya. Oke, ini satu paket dengan yang tadi ya, kita satukan warranty cardnya. Kemudian ini ada manual booknya ya teman-teman ya, manual book yang jarang sekali dibaca mungkin sama kebanyakan orang, dan kita pun kemungkinan nggak baca. Kemudian satu lagi kita mendapatkan pouchnya ya. Pouchnya inilah menu utama kita ya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu pouchnya. Oke, jadi apa saja yang kita dapatkan di dalam pouch ini? Banyak. Oke, pertama kita pouchnya. Nah, pouchnya ini enak ya, terasa berkelas, mantap. Oke, ini pouchnya. Kemudian kita dapat silika gel. Ini nggak terlalu penting ya teman-teman. Silika gel untuk memastikan kelembabannya terjaga. Kemudian ini ada
Oh, invoice-nya, sorry, ternyata harganya 125.000 ya teman-teman. 125.000 invoice dari sellernya, ini cukup oke ya. Bukti bahwa kita beli dari seller tersebut adalah ini. Kemudian ini qualified certificate. Nah, ini QC paste-nya dari produk yang kita beli. Oke, dan ini dia mic condensernya ya. Jadi apa saja yang kita dapatkan? Mic-nya mana ya? Oke, jadi kita dapat ini mic. Ini kepala mic-nya, omnidirectional. Jadi ini akan menuju ke segala arah. Sumber suaranya bisa dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah mungkin tidak terlalu kencang ya. Kemudian build quality untuk kabelnya. Jadi dari kepala mic sampai ke power pack itu sekitar 1,5 meter ya teman-teman ya. Secara build quality sih kayaknya biasa aja. Nah, ini build quality-nya seperti ini. Mungkin terasa lebih oke sih kalau kita bandingkan dengan mic-mic yang murahan. Kabelnya juga mantap, teman-teman bisa lihat nih. Pelan-pelan kita urutkan. Oke, kemudian ini dia power pack-nya. Kita bisa buka. Power pack-nya ini logam ya, teman-teman bisa dengarkan suaranya. Ini belum fokus, sebentar. Nah, oke, ini terbuat dari logam, jadi bukan plastik. Kalau kita putarkan ininya, seperti ini suaranya. Nah, jadi terasa sekali bahwa ini terbuat dari logam ya. Kalau plastik nggak akan muncul gesekan seperti ini. Oke. Di dalamnya belum ada baterainya ya, teman-teman. Ini butuh baterai yang nanti include di sini. Nanti kita buka. Jadi perlu baterai. Infonya perlu baterai itu kalau kita tancapkan ini ke kamera. Kemudian ini ada garansi dari tokonya. Dari distributornya, mohon maaf, dari distributornya. Kemudian ini dia settingannya. Jadi kalau kita pakai smartphone, kita masukkan ke mode off. Ketika pada kamera, ini yang membutuhkan daya ya. Jadi kita perlu daya ketika kita menggunakan kamera non smartphone. Jadi butuh sumber amplifier atau power tambahan untuk memperkuat suaranya. Kemudian kita off kan ketika kita menggunakan smartphone. Kabel bagian bawahnya biasa saja ya, sama seperti kabel bagian atas ini. Build quality-nya cukup oke dibandingkan dengan kabel-kabel yang pada umumnya. Kemudian ini kepala 3,5 mm nya rapih ya, cuttingnya ya. Jadi biasanya barang-barang berkualitas memang seperti ini. Oke, itu dia untuk mic-nya, kesatuannya. Kemudian ini aksesoris tambahannya ya, ada pelengkapnya dari mic yang utama tadi. Jadi kita dapat apa aja? Yang pertama, kita dapat windscreen-nya nih. Jadi supaya kalau kita tiup-tiup tidak ini ya terganggu, tidak menyebabkan suaranya tertiup angin, ada angin yang mengganggu. Kemudian kita dapat jepitnya. Penjepitnya ini kita lihat coba ya. Oke, ini dia penjepitnya ya, teman-teman. Kualitasnya oke nih. Nah, ini kuat sekali. Nah, oke. Ini sepertinya terbuat dari logam juga. Oke. Kemudian kita dapat baterainya. Oke, baterainya yang ini ya. LR44. Kodenya teman-teman bisa lihat di sini nih. Oke, LR44 ya. Kemudian ini kita konektor ke 1/4 inch tadi ya. Oke, 1/4 inch seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai untuk mic khutbah di masjid atau di tempat ibadah atau dengan acara kegiatan yang membutuhkan colokan besar, ini bisa digunakan. Oke, itu dia kelengkapannya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengetesan keaslian ya. Oke,
Jadi di video kali ini kita lakukan pengetesan keaslian dari barang yang kita beli melalui website yang biasa kita dapatkan informasinya dari Google ya. So ini dia hasil pengetesan keaslian dari barang yang kita beli kali ini. Baik, kita sekarang ada di tahapan berikutnya. Kita akan cek keaslian dari Boya BM1 ini. Sebenarnya kalau kita sudah melihat kartu garansi ini original dari Shenzhen Jazz Photo Industrial, kemudian garansi dari distributornya sudah bisa dipastikan bahwa Boya BM1 yang kita beli kali ini adalah original. Namun untuk memastikan lagi, kita akan lakukan pengujian terhadap stiker hologram yang ada di sini. Baik, ini teman-teman ya, teman-teman kalau lihat stiker hologramnya. Oke, ini agak berbeda jika teman-teman lihat pada kebanyakan reviewer ya. Bentuknya memang agak berbeda. Tahapan yang kita lakukan adalah kita kletek sebelah sininya ya. Ini ada tanda kleteknya teman-teman. Oke, kita kletek saja. Oke. Setelah bagian tadi kita kletek, akan nampak barcode ya, atau QR code dari kemasan ini. So langkah selanjutnya kita foto ya. Kita manfaatkan Google Lens untuk mengecek. Oke, kita sudah pakai Nokia 8 di sini. Kita nyalakan kamera. Nah, oke. Jadi kita gunakan Google Lens, kemudian QR code akan membacanya sebagai link dari URL. Kita buka URL-nya. Oke. Ternyata kita diarahkan ke Boya. Oke, ini sama ya. Jadi bacaan dari QR code ini tadi dengan huruf yang di sini 1811249 ini sama. Oke. Kemudian kita klik inquiry. Oke, hasilnya nih tanda tanya. Nah, kenapa? Karena the security code has been queried 2 times. Oke, first query being 2021 tanggal 12 bulan Januari. Jadi ini memang sudah kami scan sebelumnya dan hasil dari scanning pertama adalah seperti ini. Yap, so itu dia hasil pengujian kita untuk keaslian dari Boya BM1 yang kita beli. Ternyata memang security-nya adalah ketika kita sudah scan 2 kali, maka scan ketiga dia tidak akan terbaca sebagai produk yang asli. Dan di kasus Boya BM1 yang kita beli kali ini, sebelumnya sudah pernah kami scan sebanyak 2 kali. Hal ini menandakan bahwa Boya BM1 yang kita beli adalah produk yang original. Selanjutnya kita akan uji suaranya menggunakan smartphone. Di pengujian kali ini kita tidak akan hilangkan noise yang mengganggu dari sekitar. Jadi tidak seperti video ini. Nanti noise-nya akan kita biarkan apa adanya, teman-teman bisa nilai sendiri. Kemudian pengujiannya menggunakan smartphone Nokia 8. Kita coba apakah memang oke atau tidak. Kemudian ada 2 modul. Yang pertama kita tanpa menggunakan windscreen, yang kedua menggunakan windscreen. Dan ini adalah hasil pengujian suara dari Boya BM1 yang kita beli seharga 125.000. Oke, ini adalah hasil pengujian dari mic Cavalier Boya BM1 tanpa windscreen. Menggunakan Nokia 8, posisi mic dijepitkan di bawah dagu, jadi sekitar 10 cm dari dagu, dan hasil dari perekamannya seperti yang teman-teman dengar berikut ini. Oke, dan ini adalah hasil perekaman mic Boya BM1 menggunakan windscreen. Kemudian posisi mic dijepitkan di bagian bawah dagu sekitar 10 cm, dan kualitas suaranya teman-teman bisa dengarkan berikut ini. So itu dia video kita kali ini untuk unboxing dan pengujian singkat untuk Boya BM1.
Untuk pengujian lebih lengkap, lebih detail, untuk melihat kualitas dari Boya BYM1 jika kita bandingkan dengan beberapa device, kemudian jika kita bandingkan dengan mic bawaan kamera, mic bawaan handphone, maupun mic jepit murah meriah Kerehore yang harganya 10 ribuan, akan kita buatkan video khusus untuk membahas hal tersebut. Untuk video kali ini cukup sekian dulu, teman-teman bisa nilai kualitasnya, keasliannya seperti apa, kemudian kualitas pada pengujian singkat menggunakan Nokia 8 seperti apa. Mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam menentukan pilihan dalam membeli mic jepit murah meriah untuk mendukung perekaman video yang teman-teman lakukan. Ahmad dari Review Kerehore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.